warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Dwi Saputri dari Manajemen 1, ingin menjelaskan tentang pertemuan 9-15 dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad, SE, MM. Baik, materi pertama yaitu penciptaan nilai barang dan jasa. Nilai yaitu kumpulan manfaat yang dapat diberikan oleh suatu produk, barang, dan jasa. Dengan kata lain, produk memiliki kegunaan, setidaknya memberikan kepuasan kepada konsumen yang menggunakan produk tersebut. Nilai terbagi dua, ada perspektif konsumen dan perspektif perusahaan. Nilai dari perspektif perusahaan yaitu selisih antara kesediaan pembeli untuk membayar harga suatu produk dengan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa sampai barang tersebut berada di tangan pembeli. Penciptaan nilai ada 3, yaitu tahap input, proses, dan output. Tahap yang pertama yaitu input. Cara perusahaan memilih dan memperoleh input yang diperlukan untuk menghasilkan barang dan jasa akan sangat menentukan berapa besar nilai yang dapat diciptakan. Tahap yang kedua yaitu proses, melakukan proses pengubahan input menjadi output barang dan jasa. Kualitas, biaya, dan keunggulan yang dimiliki produk perusahaan dibanding dengan produk pesaing sangat ditentukan oleh proses pada tahapan ini. Tahap yang ketiga yaitu tahap output. Bagaimana melakukan distribusi dan pelayanan kepada konsumen. Rantai nilai dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi untuk menciptakan nilai bagi pelanggannya. Baik, materi selanjutnya tentang etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Pengertian etika yaitu berasal dari kata Yunani ethos yang mengandung arti yang cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika bisnis yaitu penerapan etika secara umum terhadap perilaku bisnis. Faktor-faktor yang mendorong timbulnya masalah etika bisnis ada 4. 1. Mengejar keuntungan dan kepentingan pribadi. 2. Tekanan persaingan terhadap laba perusahaan. 3. Pertentangan antara tujuan perusahaan dengan nilai-nilai perseroan. Keempat, pertentangan etika lintas budaya. Tanggung jawab sosial yaitu kata responsibility terdiri dari 2 kata, yaitu response tanggapan, ability kemampuan. Jadi pada dasarnya tanggung jawab menunjukkan kemampuan yang harus dimiliki seseorang atau sebuah organisasi untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai hal yang diminta tanggapannya oleh pihak lain. Tanggung jawab sosial perusahaan yaitu bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Pasal 74 Ayat 1 Undang-Undang PT berbunyi, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bila ketentuan ini tidak dijalankan, maka ada sanksi yang akan dijatuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu manajemen perusahaan. Fungsi-fungsi manajemen ada 4. 1. Planning atau perencanaan. Suatu proses mengembangkan tujuan-tujuan perusahaan serta memilih serangkaian tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Fungsi selanjutnya yaitu organizing. Suatu proses memperoleh dan mengatur sumber daya perusahaan, baik manusia, modal, dan teknologi untuk dapat secara baik menjalankan rencana yang sudah dibuat dan mencapai tujuan organisasi. Fungsi yang ketiga yaitu leading atau directing.
Fungsi manajemen yang bertujuan untuk memberikan panduan kepada karyawan sehingga kegiatan organisasi akan berjalan sesuai dengan jalan yang diinginkan organisasi. Fungsi manajemen yang ketiga yaitu controlling. Bentuk pengawasan dan kontrol dari manajemen terhadap kegiatan organisasi apakah sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sesuai dengan arah organisasi. Peranan manajerial yaitu peran interpersonal. Merupakan manajer harus melakukan interaksi dengan karyawan dan orang-orang di sekitarnya. Yang kedua, peran informasi. Manajer berperan dalam memperoleh dan menyebutkan informasi yang berkaitan dengan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, peran mengambil keputusan. Sebagai pimpinan atau manajer harus dapat mengambil keputusan yang tepat. Materi selanjutnya yaitu fungsi perencanaan. Apa itu perencanaan? Sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Visi dan misinya. Visi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, akan menjadi apa bisnis kita? Pertanyaan visi menunjukkan arah strategis perusahaan untuk mencapai hasil di masa yang akan datang. Sedangkan misi dibuat perusahaan terutama untuk menjawab pertanyaan, bisnis apa yang kita masuk? 3. Hal yang dapat dilihat dari perencanaan yaitu 1. Proses, 2. Fungsi manajemen, 3. Pengambilan keputusan. Persyaratan perencanaan ada 5. 1. Faktual atau realistis, 3. Logis dan rasional, 4. Fleksibel, yaitu mampu beradaptasi dengan perusahaan di masa yang akan datang dengan tidak mengubah planning sebelumnya, 4. Komitmen, 5. Komprehensif. Materi selanjutnya yaitu fungsi pengorganisasian. Fungsi organisasional yaitu fungsi yang dijalankan oleh para manajer perusahaan untuk membagi-bagi pekerjaan kepada para pekerja, tugas, serta mengembangkan struktur hubungan antara pelaksanaan tugas yang satu dengan pelaksanaan tugas yang lainnya, sehingga tugas tersebut dapat dilakukan dan menunjang tercapainya tujuan organisasi. Desain organisasional yaitu pemilihan suatu struktur organisasi yang paling sesuai dengan tujuan, strategi, sumber daya, organisasi, dan juga tugas-tugas yang dimiliki sebuah perusahaan. Struktur organisasional yaitu menunjukkan bagaimana aktivitas yang terdapat di dalam organisasi dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan hubungannya, baik hubungan antara manajer dengan karyawan maupun manajer dengan manajer dan karyawan dengan karyawan. Proses pengorganisasian ada 2. Pembagian kerja. Tahap pertama dalam proses pengorganisasian adalah memberi atau membagi seluruh beban kerja menjadi tugas-tugas yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu maupun berkelompok dalam suatu organisasi. 2. Yaitu departementalisasi. Tahap kedua adalah mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas kedua dalam suatu kelompok. Proses pengorganisasian pengembangan hierarki organisasi. Mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban masing-masing jenjang manajemen yang terlibat di dalam organisasi. Pengisian jabatan. Setelah terbentuk tahap keempat dalam proses pengorganisasian adalah melakukan pengisian jabatan-jabatan
yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan. Materi selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership, suatu proses yang dilakukan manajer perusahaan untuk mengarahkan dan mempengaruhi para bawahannya dalam kegiatan yang berhubungan dengan tugas, agar para bawahan mau mengarahkan kemampuannya sebagai individu ataupun sebagai anggota tim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan. Penggunaan kekuasaan atau power. Kekuasaan atau power yaitu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menguasai sumber daya suatu perusahaan atau pekerjaan dapat dilaksanakan. Unsur-unsur yang membentuk motivasi yaitu upaya, menunjukkan ukuran dari intensitas dari dorongan yang dimiliki seseorang. 2. Tujuan organisasional. Kerja keras karyawan harus selaras dengan tujuan organisasi. 3. Kebutuhan. Menunjukkan keadaan internal seseorang yang mengakibatkan orang tersebut tertarik pada hasil-hasil tertentu. Selanjutnya, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi yaitu merujuk kepada cara pengorganisasian di mana keseluruhan tugas, tanggung jawab diperintahkan dipusatkan dari hierarki yang paling tinggi untuk kemudian hierarki yang di bawahnya menerjemahkan dalam bentuk tindakan lanjut dari apa yang telah diputuskan dari hierarki yang tertinggi. Desentralisasi yaitu pelimpahan kewenangan dari hierarki yang lebih tinggi kepada hierarki yang lebih rendah dalam hal pengambilan keputusan dan penentuan dengan cara bagaimana kegiatan akan dijalankan. Materi selanjutnya tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat dibaca oleh komputer. Teknologi digital pada dasarnya hanyalah sistem penghitung sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital. Kelebihan teknologi digital. 1. Data yang dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan karena ada data yang ditransmisikan dalam bentuk sinyal digital. 2. Berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat digunakan. 3. Biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan teknologi digital yaitu 1. Kesalahan yang mungkin terjadi pada setiap mengubah sinyal analog ke digital. 2. Kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan oleh hacker atau virus. 3. Membuat ketergantungan yang berlebihan kepada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Selanjutnya, manfaat penggunaan teknologi digital. 1. Memunculkan inovasi dengan komunikasi. 2. Lebih efisien. 3. Memungkinkan penyimpanan data dengan mudah. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.